Oke, selamat pagi teman-teman semua di kelas A, D3 Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi. Kita kembali bisa bertemu di room ya, Zoom, walaupun di 2 minggu ke belakang kita tidak bisa bertemu dalam perkuliahan langsung ataupun komunikasi langsung di Zoom ya, karena kita menggunakan media lain, yaitu YouTube ya, dan juga Google Classroom. Ada beberapa hal yang mungkin sudah saya sampaikan di Google Classroom-nya ya, mengenai materi setelah UTS itu kita memulai dari bab ideologi. Ya. Dan sudah 2 konten saya sampaikan ke Anda semua. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya kondisi seperti ini, karena dalam 2 minggu yang lalu saya tidak bisa melayani Anda langsung di media ini. Kelas A itu dari ini sudah gabung 40 orang, ini baru 24 ya, kurang lebih 60% yang sudah tergabung. Oke, bab ideologi merupakan kelanjutan dari materi dasar negara ya, kalau kita memahami Pancasila selain sebagai ideologi juga sebagai dasar negara yang sebelumnya kita pahami. Nah, bedanya kalau Pancasila sebagai dasar negara adalah realisasi Pancasila secara objektif. Artinya bahwa yang melaksanakan Pancasila itu secara objektif, ya ini untuk para penyelenggara negara. Dilakukan oleh para penyelenggara negara untuk membuat sebuah kebijakan ya, atau untuk mengatur negara. Itu kalau bedanya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kita sebagai warga negara tidak bisa menerapkan Pancasila sebagai dasar negara karena kita bukan pemegang kekuasaan negara. Adapun yang memegang kekuasaan negara adalah pemerintah yang mengurus negara. Itu yang materi sebelumnya. Nah, kalau kita berbicara Pancasila sebagai ideologi, berarti ini Pancasila sebagai pandangan hidup. Kalau Soekarno itu membedakan 2 hal ya. Kalau sebagai dasar negara namanya stat fundamental norm. Nah, kalau sebagai ideologi, nanti sebagai filsafat, disebut juga dengan filosofi Grundslag. Itu kurang lebih bahasa Soekarno ya pada saat sidang 1 Juni itu. Jadi dua fungsi, 2 kedudukan Pancasila itu. Nah, sebagai ideologi, sebagai cita-cita, kalau kita mengibaratkan ideologi adalah sebuah cita-cita, berarti ada tujuan yang ideal, itu kan, dari sebuah negara. Nah, tujuan ideal ini ya harus ideal. Arif Hidayatullah. Arif punya cita-cita nggak? Punya, Pak. Apa cita-cita kamu? Pengen jadi Dokter. manajer suatu perusahaan. Ya, itu cita-cita, manajer suatu perusahaan. Coba dari ibu-ibunya. Nafisa Ali Saputri. Alisa, bisa dengar? Cita-cita kamu apa? Cita-cita kamu sekarang atau dulu pernah punya cita-cita apa? Bisa Arnelia Dwi Putri. Ya, Pak. Apa cita-cita kamu? Cita-cita. Atau ketika seorang anak kecil ditanya oleh orang tuanya, oleh orang yang dewasa, kira-kira apa jawaban anak kecil? Contoh cita-cita anak kecil aja.
Jadi polisi. Polisi, apalagi? Polisi tidur atau polisi lalu lintas? Jadi dokter. Dokter. Pak. Apalagi coba, Cina, ketika anak ditanya oleh orang tuanya, kira-kira inginnya apa? Ingin jadi apa? Jadi apa? Guru. 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 Tentara. Jadi apa, Pak Uji? Waktu kecil kamu ingin jadi apa? Ya. Waktu kamu Aku kecil jadi kamu dulu pengusaha sukses, Pak. usaha sukses. Selalu. Ya, kira-kira cita-cita itu besar atau kecil kira-kira? Misalnya anak-anak ditanya, kamu apa cita-citanya kalau sudah besar nanti? Mau dagang sebelah misalnya. Atau pengangguran. Bahkan kalau di dalam dunia lain gitu ya, ada yang ditanya, ada sebuah kasus kalau di Sunda itu, kamu apa cita-citanya? Ingin jadi Hanoman. Karena sering nonton wayang gitu ya. Ingin nonton Hanoman. Ingin jadi Gatot Kaca. Bahkan seorang perempuan, bakatku sering-sering nonton wayang, cita-citanya ingin menikah dengan Gatot Kaca. Nah, itulah cita-cita ya, kurang lebih. Ya harus tinggi, harus mulia cita-cita itu. Jangan standar-standar saja. Kumaha engke we. Gimana nanti aja, gimana takdir saja. Kita lihat bahwa Indonesia ya, tujuan negara, kadang-kadang ideologi ini bisa dikatakan tujuan, bisa dikatakan cita-cita ya. Hal yang ideal, ya, jangan hal yang kecil ideologi itu. Jadi negara, dalam dasar negara, dalam Anda kita akan lihat ya Pancasila ataupun dalam pembukaan dikatakan di sana berbagai macam tujuan negara ya. Sebelum menjelaskan Pancasila sebagai dasar negaranya kan di atasnya di alinea 1, 2, 3 di sana ada tujuannya negara. Melindungi segenap bangsa Indonesia, mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia ya. Itu cita-cita. Nah, kembali kita ke masalah ideologi yang berbeda ya. Kalau sebagai dasar negara berarti itu adalah tadi yang saya katakan objektif ya. Pelaksanaan Pancasila secara objektif. Kalau sebagai ideologi berarti ini pelaksanaan yang subjektif. Nah, karena ini subjektif gitu ya. Pemahaman negara, pemahaman warga negara, pemahaman antar individu tentang implementasi Pancasila secara subjektif ini kadang ada perbedaan. Karena orang, individu atau kelompok, katakanlah kalau kita berbicara individu kan banyak individu, berapa ratus juta individu di negara Indonesia. Kalau bicara kelompok, di kita berapa kelompok? Agama aja ada 6 misalnya yang sah ya, yang diakui. Berbicara kelompoknya partai politik, ada berapa partai politik di kita? Berbicara kelompoknya misalnya suku, ada berapa suku di Indonesia? Ormas, ada berapa ormas di Indonesia? Tentunya bagaimana perbedaan-perbedaan individu, perbedaan antar kelompok, antar golongan tersebut itu bisa menjadi satu cita-cita yang sama, yaitu negara dan bangsa Indonesia. Kita akan lihat, kembali kita ke masalah sejarah, kan, yang sering saya katakan. Kalau Anda lihat, waktu seminar nasional hadir kan? Tentang golongan, Anda bisa lihat lah serian ulangnya di YouTube ya. Itu bagaimana ya yang memikirkan kemerdekaan Indonesia itu adalah golongan muda ya kalau pesan kemarin. Apakah ya mereka golongan terpelajar? Soekarno itu waktu kuliah di Bandung, selain dia daripada dia bisa profil Soekarno di Bandung, ada nggak dia sedang kuliah misalnya di teknik sipilnya, di arsitekturnya? Tidak kan? Soekarno dibicarakan di Bandung bukan pada saat di ruang kelas. Dia sarjana teknik, insinyur, tukang insinyur ya, tapi dia yang banyak diceritakan pada saat profilnya di Bandung dia berjuang bagaimana melawan penjajahan dan menuju Indonesia merdeka bersama tokoh-tokoh lainnya di Bandung ya, Muhammad Yamin, Muhammad Natsir, Agus Salim ya. Itu kurang lebih ya. Dan mereka terkubur dalam suku golongan-golongan yang berbeda-beda kan sebenarnya, ada partai politik, ada ya partainya banyak, ormasnya banyak. Padahal kalau di Sumpah Pemuda ada Jong Japa, Jong Ambon, Jong Sumatera gitu.
Nah sekarang kondisi kita setelah proklamasi, setelah merdeka, keadaan itu tidak berubah. Keadaan misalnya keberagamannya ya, beragam dalam artian suku, bahasa, agama, keragaman dalam artian kelompok, golongan seperti partai politik maupun organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan. Sama aja ada, bahkan tambah banyak. Nah, bagaimana dari berbagai golongan kelompok yang ada itu bisa menjadi satu tujuan yang sama? Tuh. Nah, kemudian banyak juga yang bertanya mengenai bagaimana, apakah Pancasila sebagai ideologi ini sudah tercapai atau belum? Ini banyak pertanyaan seperti itu ya. Agustina Salsa. Ada? Bisa didengar? Agustina Salsa. Arif Hidayatullah. Iya, Pak. Apakah hal-hal yang Anda cita-citakan waktu Anda kecil sampai sekarang sudah tercapai belum? Belum, Pak. Belum. Kenapa belum tercapai? Apa keinginan kamu waktu kecil? Waktu kecil saya bercita-cita ingin jadi arsitektur, Pak. Ya, Tapi terus? karena sekarang saya tidak tidak mengambil jurusannya, jadi saya memutarbalikkan untuk mengambil cita-cita lain, Pak. Oke. Di tengah-tengah perjalanan bisa aja itu berubah akibat kondisi situasi yang ada. Ya. Kalau kita berbicara Pancasila, jangan berbicara Pancasilanya secara nama Pancasilanya gitu ya. Tapi Anda lihat sila-silanya misalnya. Bagaimana mewujudkan masyarakat yang berketuhanan. Bagaimana mewujudkan masyarakat yang berkemanusiaan. Betul kan? Bagaimana mewujudkan masyarakat yang bersatu. Sila ketiga, bagaimana mewujudkan masyarakat yang bermusyawarah rakyatnya gitu kan, sila keempat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Itu luar biasa ya, tujuan atau cita-cita negara kita yang dibentuk tentunya oleh the founding fathers gitu ya. Dan yang kelima, menciptakan keadilan sosial, keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan pendidikan dan sebagainya, keadilan dalam berbagai bidang sosial, yang penting ya untuk sosial bersama ya. Sama halnya ketika kalau jawaban dari itu ya, kalau misalnya Anda bertanya di konten yang pertama mengenai bagaimana ideologi kita saat ini gitu. Sebagai ideologi. Tentunya kalau Anda misalnya waktu kecil memiliki tujuan yang tadi Arif bilang ingin jadi arsitektur lalu berbanting setir misalnya sekarang menjadi ahli perbankan ya, kurang lebih seperti itu yang dilangkahinya, ya tidak masalah gitu ya. Dan saya yakin bahwa yang terpenting dari tujuan bayangan kita waktu kecil, penting kita bahagia kan, ya betul nggak? Supaya ketika dewasa kita ingin lebih bahagia, ingin lebih sukses, paling tidak seperti itu ya. Hidup mapan, hidup aman, tentram. Menciptakan perdamaian dunia. Itu kan memang cita-cita. Tapi kan tidak harus misalnya begitu dirumuskan Pancasila tahun 45, tahun 46 harus tercapai. Kita ini menjadi bangsa yang menciptakan perdamaian dunia. Ya sama ketika Anda, saya ingin jadi dokter. Waktu Anda misalnya ditanya oleh orang tua, apakah tiba-tiba besok Anda menjadi dokter? Keesokan harinya? Apakah tiba-tiba jadi apa? Jadi arsitektur misalnya, kayak Arif. Atau kalau kita ingin sukses, ingin jadi manajer perusahaan, apakah itu akan langsung tercapai dalam 1-2 hari? Atau ketika Anda lulus kuliah pun dalam bidang manajemen, keuangan perbankan, dijamin nggak? Begitu lulus kuliah sudah langsung jadi manajer. Jadi manajer bank. Nah, berarti sekarang kalau kita mengibaratkan Anda seorang mahasiswa yang ingin berjuang meraih cita-cita Anda, ya, apakah sukses dunia, sukses akhirat? Kalau gampang sukses akhirat ya.
saya kasih jaminan khusus akhirat. Apalagi kalau sekarang Anda ibadahnya bagus ya. Dan esok hari Anda mati, insyaallah husnul khotimah gitu ya. Itu sukses akhirat. Gampang. Tapi yang ini sukses dunia, nah bagaimana kan gitu ya? Dalam artian kita meraih cita-cita. Berarti saat ini posisi Anda sedang apa coba? Abdul Hamid. Posisi Anda sekarang di mana? Kalau Anda punya cita-cita, lalu misalnya belum tercapai menjadi pengusaha, menjadi manajer bank, manajer perusahaan, sekarang posisi Anda sebagai dalam tahapan yang mana? Kalau masih mahasiswa? Masih dalam tahap berjuang, Pak. Oke, Perjuangkan cita-cita itu sendiri. Perjuangan cinta. Nah, kurang lebih seperti itu analoginya ya. Kalau sebagai ideologi, bukan berarti, wah karena cek saha kita ini adil, cek saha kita ini berketuhanan, cek kata siapa kita ini sudah bermusyawarah. Udah gantilah kuno lain cita-citanya. Ya nggak harus seperti itu. Mungkin aja level kita misalnya kalau kita merdeka tahun 45, lalu kira sudah 76 tahun gitu ya, usia kemerdekaan, kalau diibaratkan Anda sebagai pribadi manusia, berarti level kita apakah masih di SD atau di SMP atau di SMA, kan gitu. Anda bisa mengukur itu. Adapun misalnya ada Jepang yang tahun 45 kan bedanya, Jepang itu tahun 45 hancur kan, Hiroshima Nagasaki. Yang membuat kita merdeka, mereka mah hancur kan di tahun 45. Tapi kok kenapa misalnya Jepang sekarang lebih unggul? Padahal merdekanya bukan merdekanya, tapi di tahun yang sama ada setaranya sama ya. Nah ini kalau kita ibaratkan itu seperti akselerasi, tahu nggak? Kalau anak kecil itu, karena ini anak itu jenius, kelas 1 yang ikut ujian kelas 3 lulus. Kelas 3 ujian kelas 4 lulus. Kelas 4 ujian kelas 6 MTANAS kalau dulu UN ya, lulus. SMP kelas 1 langsung akhir semester langsung ikut ujian kelas 3 lulus. Masuk SMA. SMA kelas 1 langsung masuk ujian kelas 3 SMA lulus juga. Sampai kuliah pun seperti itu ya. Baru 1 tahun misalnya sudah bisa menciptakan karya tulis, sudah bisa menciptakan skripsi. Itu kurang lebih yang dilakukan oleh, seperti kalau di kita ya yang hebat ya, Insinyur B.J. Habibie atau Profesor Dr. Ing B.J. Habibie. Karena memang di atas rata-rata. Ya kurang lebih seperti itu. Kenapa kok ada negara yang baru merdeka 1-2 tahun sudah maju, sedangkan kita masih begini-begini saja? Ya berarti ya kurang lebih seperti ada apa? Kita evaluasi diri, sama halnya. Apa salahnya? Di mana salah kita misalnya? Kok saya ingin bahagia, tapi kok belum kerap bahagia misalnya. Mungkin ada yang salah jalannya. Nah, kalau Pancasila sebagai ideologi tentunya ini lebih bukan mudah sih. Nah, makanya kalau ingin cita-cita itu tercapai, menciptakan keadilan sosial misalnya ya. Itu kalau kita memfungsikan sebagai ideologi ya. Nah, bagaimana supaya tercapai keadilan sosial? Kita kembali ke bab 3 sebagai dasar negara. Kalau ingin adil secara sosial, berarti bagaimana nih? Saya ini seorang presiden. Ada rakyat saya. Kata Pancasila ideologinya adalah harus keadilan sosial. Berarti saya akan berusaha untuk membuat aturan-aturan, kebijakan-kebijakan saya sebagai presiden supaya adil. Membuat undang-undang ya, pro terhadap rakyat, supaya sejahtera rakyatnya. Tentram, aman, tidak merasa ditakut-takuti oleh negaranya. Nah, makanya perlu dukungan dari Pancasila sebagai dasar negara. Itu pentingnya ya. Kalau misalnya sekarang ideologinya ingin menciptakan keadilan sosial, tujuan negaranya, tetapi negaranya tidak mau atau tidak melakukan hal itu. Malah misalnya membuat kebijakan yang tidak pro rakyat, tidak berpihak pada rakyat, berpihak pada Cina misalnya, pada Tiongkok, atau pada asing, pada Amerika Serikat. Maka jangan mungkin itu kalau kita misalnya kok sampai sekarang kita ini negara gini-gini aja. Mungkin salah satu faktor kesalahannya adalah
karena kebijakan-kebijakan negara belum menyentuh pada tujuan negaranya. Nah, kalau Anda misalnya ingin menjadi orang sukses harus jelas gitu kan. Jangan menjadi orang yang leha-leha kan gitu. Sama halnya misalnya Arif pokoknya mah Pak, saya mah ingin jadi arsitektur. Walaupun saya kuliah di jurusan perbankan, saya mah ingin jadi arsitektur. Ada perempuan misalnya Nafisa ingin jadi dokter. Walaupun Anda kuliah di jurusan ekonomi, tapi ingin tetap jadi dokter. Bahasa bahaya eta nulis eta we pokoknya kumacana supaya jadi dokter. Itulah kurang lebih analoginya ya. Ketika negara ingin Pancasila misalnya ya, tujuannya, tapi kebijakan-kebijakan negaranya tidak berpancasila, ya nggak akan tercapai tujuan negaranya. Itu kalau kita mau berbicara dari satu sisi tentang bagaimana peran negara ya. Di sisi lain juga kita kalau sebagai ideologi berarti kita pun bisa melaksanakan Pancasila sebagai ideologi. Menjiwai, Anda pahami Pancasila itu apa sih? Oh, apa sih makna ketuhanan itu? Berarti kalau berketuhanan saya sebagai warga negara Indonesia, saya memiliki agama yang saya anut misalnya. Di sini Muslim semua? Nafisa Muslim? Muslimah? Fikri Muslim? Mohon maaf ya, silakan bagi ada yang non Muslim mohon maaf. Ya sama ya, bukan berarti saya nggak perlu saya minta maaf. Kalau kita beragama, apapun agamanya, yang terutama yang 6, silahkan Anda taati ajaran agama Anda. Dan kalau sudah taat pada agamanya masing-masing, saya yakin toleransi itu akan ada. Semua agama mengajarkan kebaikan. Namun yang kerap kita muncul hari ini, banyak kecurigaan saja, dianggap ada yang tidak toleran. Padahal, karena memang tadi negara terlalu fokus pada urusan itu. Harusnya kalau negara ingin konsisten dalam Pancasila, nggak perlu ngurus urusan keyakinan. Biarlah itu keyakinan urusan pribadi kan sebenarnya. Negara hanya menjamin, melindungi kan. Tidak perlu ikut campur dalam urusan. Nih kamu nih kalau mau beragama Islam harus begini nih, harus seperti ini. Kalau Anda ingin Islam yang sesuai Pancasila, Anda ikuti ormas seperti ini nih, yang paling toleran misalnya. Itu yang menurut saya keliru ya. Bukan ikut campur, ngurus misalnya yang harus ceramah ini ustaznya ini aja nih, ada yang harus menjadi khotib Jumat ini aja misalnya. Ini yang menurut saya sangat keliru gitu ya. Bukan kerana salahnya pemerintah itu. Tapi melindungi, menjamin. Melindungi yang beragama, biarlah mereka mau dengan siapapun misalnya, keyakinan fikih ibadahnya itu silahkan. Nah, bagaimana supaya merasa negara hadir tanpa menyakiti warga negaranya, tanpa mengganggu keyakinannya? Ada sila yang lainnya kan, ada kemanusiaannya, ada persatuannya, ada keadilannya. Coba sejahterakan rakyatnya. Benar-benar menciptakan keadilan ekonomi untuk rakyat. Saya yakin kelompok-kelompok agama yang keras pun kalau merasa hadir negara telah menjamin melindungi kehidupan pendidikannya, politiknya, ekonominya, tidak akan ada yang berani mengkritik pemerintah. Karena buat apa mengkritik? Kok sudah benar, negaranya sudah bagus kok. Ya ada pun misalnya sekarang ada yang berarti memang ada yang harus diingatkan oleh rakyat kepada pemerintahnya. Jadi itu ya. Jadi negara tidak perlu mencampuri urusan sampai ke sananya, cuma melindungi saja ya. Kan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk meluk agama. Nah, ini yang menurut saya agak sedikit kurang tepat ya, bukan salah tapi kurang tepat. Mungkin dalam keadaan tertentu bisa aja misalnya negara membatasi kehidupan beragama ya, kelompok-kelompok dibatasi. Tapi momennya harus tepat ya. Mungkin momen yang paling tepat sekarang bukan untuk itu. Tapi misalnya bagaimana nih pandemi berakhir, masalah pendidikan juga bagaimana bisa tetap dilaksana, banyak ekonomi kita masih misalnya menurun, laju ekonominya nih coba ke sana aja dulu gitu ya. Keadaan sudah sedang seperti ini akibat pandemi. Di sisi lain dalam beberapa bagian pemerintah ada yang memfokuskan mengurus urusan-urusan yang terlalu privat gitu ya.
ngurus yang menghina, mengkritik, misalnya dan sebagainya. Kritik ke presiden, kepada presiden, kepada penguasa, kepada pemerintah, jangan dibalas kritik, ya. Sampai harus membayar para buzzer untuk membalas pengkritik, ya. Tapi dibalas dengan kinerja. Kalau misalnya kata pengkritik, karena ada data dari lembaga survei ataupun dari lembaga keuangan bahwa laju ekonomi kita menurun misalnya. Lalu muncullah buzzer, menyerang pengkritik. Idealnya evaluasi diri pemerintahnya. Oh, bagaimana? Betul ya ada data seperti ini. Memang benar ada keadaan yang susah di sebagian masyarakat, ada yang sulit nih ekonominya. Ini bagaimana? Ya buktikan dengan kinerja. Itulah ya. Akan ada sinkronisasi antara tujuan negara, antara cita-cita dengan proses perjuangannya. Jadi kalau misalnya Arif sekarang sudah memfokuskan diri ingin jadi seorang dalam bidang keuangan, dalam bidang manajemen ekonomi misalnya, ya sekarang Anda konsisten, ya. Supaya lulus, misalnya tidak kan lulus, depannya kan paling jangka yang paling rasional ketika Anda ingin sukses kan lulus aja kuliah. Lulus mata kuliah, ya, semua mata kuliah Anda ikuti dengan baik. Itu kurang lebih seperti itu. Sama negara pun seperti itu tahapan-tahapannya. Jangan sampai Pancasila aja dipajang di atas misalnya. Sementara negara sendiri, pemerintah sendiri, apalagi juga mungkin juga rakyatnya, sebagian rakyatnya juga ada yang tidak peduli terhadap Pancasila. Tidak mau, cuma ngomong aja Pancasila. Makanya dalam konten berikutnya juga saya sering mengatakan jangan sampai ada tafsir tunggal dari Pancasila. Betul nggak? Ya. Tafsir tunggal itu dimaksud ketika Pancasila hanya dijadikan simbol oleh negara, oleh penguasa. Waktu ini kan dimulai dari zaman Orde Baru, ya. Orde Baru itu menjadikan Pancasila sebagai ajas tunggal. Yang bagaimana ajas tunggal? Ya Pancasila yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Berarti pemerintah disimbolkan sebagai Pancasila. Orde Baru, Soeharto adalah Pancasila. Sehingga yang melawan Soeharto, yang melawan Orde Baru itu adalah melawan Pancasila. Ini pun yang saya kira ingin didominasi oleh pemerintahan sekarang, gitu ya. Karena selalu menggembar-gemborkan Pancasila, tetapi tidak evaluasi diri pemerintahannya. Bener nggak lu pemerintah merasa paling Pancasilais? Mana buktinya? Apa kebijakannya kan gitu? Bener nggak sesuai dengan nilai sila-sila Pancasila kebijakan negaranya? Sehingga ini bahayanya kalau sudah diadopsi oleh negara, oleh penguasa, apalagi yang diktator, itu akan disalahgunakan untuk kepentingan oligarki politik kekuasaannya. Nah, adapun Pancasila itu biarlah menjadi ranah akademik. Anda waktu kemarin hadir nggak waktu Pak Yudi Latif yang menjadi keynote? Ada yang hadir waktu ceramah Yudi Latif waktu acara seminar kemarin? Ada yang mendengar nggak? Waktu kemarin, waktu hari Sumpah Pemuda? Halo? Anda hadir nggak? Ada yang hadir nggak? Pak Yudi Latif? Pembicara pertama waktu kemarin, coba jawab. Arif, kamu hadir nggak? Kelas ini kemarin pada hadir nggak waktu acara seminar? Sepertinya nggak hadir, Pak. Oh, ada yang nggak hadir. Coba Anda lihat aja rekamannya ya. Bahwa di sana Pak Yudi Latif itu dulu mantan ketua BPIP ya. Pak Jokowi dulu ingin membuat lembaga tentang Pancasila, tapi memang menunjuk Pak Yudi Latif. Karena Pak Yudi orangnya akademisi, mungkin kayak saya, jadi kalau berbicara Pancasila bukan untuk kepentingan kelompoknya, tapi dari sisi ilmiahnya, sejarahnya bagaimana, konsepnya bagaimana. Karena Pak Yudi Latif tidak mau dimanfaatkan oleh kekuasaan, akhirnya dia mundur dan digantikan oleh Ibu Megawati kan, dan kawan-kawan yang sekarang yang dosen di IAIN itu. Jadi sekarang itu yang terjadi ya, bahwa boleh sebenarnya tafsir tunggal asalkan benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Negaranya konsisten, nggak apa-apa kalau konsisten menegara. Jangan sampai menganggap orang lain tidak berpancasila.
karena melawan negara. Sama kan misalnya begini. Mungkin ada konten yang kedua waktu dengan saya dengan Pak Dikdik kan tentang hubungan agama dan negara ya. Atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan pemimpin kamu sekalian. Nah, itu betul ayat itu ya. Tetapi syaratnya adalah taat kepada pemimpin yang taat juga pada Allah dan Rasul pemimpinnya. Syaratnya gitu, prasyaratnya itu ya. Kita boleh taat kepada negara asal negaranya juga taat pada Allah dan Rasulnya gitu. Berarti kalau pemerintah yang tidak taat pada Allah dan Rasul, kalau ini bagi umat muslim kita tidak wajib taat. Masa kita taat pada pemimpin jolim misalnya? Kita misalnya juga dalam Pancasila juga sama ya. Kita mungkin bisa menganggap Pak Jokowi dan kawan-kawannya adalah rejim Pancasila. Dengan syarat memang semua kebijakan-kebijakan Pak Jokowi sesuai dengan sila-sila Pancasila. Baru saya sepakat itu. Tapi kalau hanya mengklaim paling dirinya paling Pancasilais, itu mungkin para akademisi akan paling depan ya melawan hal itu. Tidak mau mengulang trauma-trauma pada masa Orde Lama maupun Orde Baru yang mendominasi Pancasila. Oke, sekian mungkin untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita konten kedua belum saya bahas ya. Mungkin minggu depan pertanyaan-pertanyaan yang masuk kita ini. Anda bolehlah minggu depan pas masuk ada dulu yang ingin Pak saya ingin bahas mengenai ini gitu ya. Yang masih ideologi. Sambil nanti akan saya sampaikan juga materi bab berikutnya. Oke ya, saya pamit. Baik, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.